Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan, yang ketiga, masdarus timdadi usulil fikih. Ai hadza masdarus timdadi usulil fikih, sumber pengambilane usul fikih. Wa nas'atihi lan muncule usul fikih, wa tadwinihi lan pembukuane atau kodifikasi usul fikih, wa tatawurihi lan perkembangane usul fikih. Istamada ulama una usul al fikih. Istamada ngambil sapa ulama una piro-piro ulama kita usul al fikih ing usul fikih, ngambil min haqaiqil ahkam syar'iyati, saking piro-piro hakikate piro-piro hukum syar'iyah, wa tasawwuratiha lan penggambarane hukum syariat. Jadi ulama-ulama kita semua mengambil usul fikih itu dari hukum-hukum syariah dan penggambaran tentang hukum syariah. Wa min ilmil kalami lan saking ilmu kalam juga ulama kita mengambil usul fikih itu juga dari dimensi ilmu kalam. Li anal ilzama karena setuhune netepaken dalil asasi iku bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, was sunnati lan hadis. Nasiin kang timbul miman saking wong, miman saking zat, alzama kang netepaken sapa man al amala ing amal biha kelawan bihima kelawan Al-Qur'an wal hadis. Wa huwa utawi mimman alzamal amal biha iku Allahu ta'ala, Gusti Allah ta'ala. Li anal ilzama karena setuhune netepaken dalil-dalil asasi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an was sunnati lan sunnah, nasiin kang muncul miman saking zat alzama kang netepaken sapa man al amal ing amal biha kelawan Al-Qur'an lan sunnah. Wa huwa utawi miman alzamal amal iku Allahu ta'ala, Gusti Allah ta'ala. Kemudian wastamadu lan ngambil sapa ulama una, wastamadu lan pada ngambil maning sapa ulama una aidon halim mali kathiron ing akeh, min ngambil dari min qawaidil istimbati saking piro-piro kaidah-kaidah istimbat atau kaidah-kaidah penyimpulan, kaidah-kaidah penyimpulan minal lughatil arabiyati saking bahasa Arab, allati jaa kang teka biha kelawan lughatil arabiyah opo Al-Qur'an was sunnatu lan sunnah, masdarut tasyri'il asliyani yo dua sumber syariat kang asli karo-karone. Juga para ulama mengambil kembali dari kaidah-kaidah istimbat dari bahasa Arab yang Al-Qur'an dan Al-Hadis itu
yang merupakan dua dasar syariat yang asli itu juga dengan menggunakan bahasa Arab. Fabil lughati mangka kelawan lughat na'rifu weru kita maqasidas syariati ing tujuan-tujuan syariat, dan dengan bahasa juga kita mengerti tentang tujuan-tujuan syariat. Wabihalan kelawan lughat yatamakanu dadi mampu sopo al mujtahidu mujtahid mim ma'rifatil haqiqati saking mengetahui lafadz hakikat. Seorang mujtahid dengan bahasa itu akhirnya mampu mengetahui tentang mana-mana lafadz yang termasuk dalam hakikat dan yang termasuk dalam majaz. Wasorihi lan lafadz-lafadz yang tegas, wal kinayati lan kinaya tidak soreh, kinaya tidak tegas, wal umumi lan lafadz-lafadz kang umum, wal khususi lan lafadz-lafadz khusus, wal istiraqi lafdi lan lafadz mustarok, wal itlaqi lan lafadz mutlak, wat takyidi lan lafadz dikoyidi atau muqayyad, wal mantuki lan lafadz dipahami dari tek, wal mafhumi lan mafhum atau yang dipahami tidak dari tek. Wa hadhi utawi iki al haqiqah wal majaz iku kulluha sakabiyane hadhihi iku mimma bahisil lughati saking piro-piro pembahasannya lughat atau bahasa. Semua ini dari hakikat, majaz, soreh, kinaya, umum, khusus, istiraqul lafzi, takyid, mantuk, mafhum, semua adalah pembahasan-pembahasan tentang bahasa. Waqad nasa'alan khale teman-teman muncul apa ilmu usulil fikih, ilmu usul fikih, ibana zuhuril harokatil ijtihadiyati ing dalem mangsane muncule pergerakan ijtihadiyah. Jadi ilmu usul fikih itu semakin ilmu usul fikih muncul itu bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan ijtihadiyah. Pada masa siapa gerakan ijtihadiyah itu muncul? Fi ahdi khulafa'ir rasyidin ing dalem zamane khulafa'ur rasyidun wa baqiyatis sahabati lan sakarine piro-piro sahabat alladzina rupane wong-wong kanu kang ana sapa alladzin ana iku yastaftuna pada fatwa sapa alladzin fil masailil mustajiddati ing dalam piro-piro persoalan yang baru. Munculnya pada masa khulafaur rasyidin dan sebagian para sahabat yang semua itu pada berfatwa mengeluarkan hukum fatwa tentang persoalan-persoalan yang baru pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Faya bahatsu maka membahas sopo al mujtahidu piro-piro mujtahid. Faya bahatsu maka membahas sopo al mujtahidu mujtahid minhum saking minhum saking khulafaur rasyidin dan baqiyatus sahabat an hukmiha saking hukum-hukum al masa ilil mustajidah. Maka para mujtahid itu dari khulafaur rasyidin dan baqiyatus sahabat membahas tentang hukum-hukum yang lagi terjadi.
asyari kang bangsa syariah fi nususil Qur'anil Karim ing dalam piro-piro nas-nas Al-Qur'an kang mulia wa zawahirihi lan dohir-dohire nususil Qur'an. Summa fi mantukil hadisi mangka kari-kari ing dalam tek hadis an-nabawi kang bangsa kenabian. Jadi membahas masalah-masalah mustajidah itu dengan nas-nas Al-Qur'an dan dengan menggunakan mantukul hadis nabawi wa mafhumihi lan mafhume al hadis wa ihaatihi lan isyaroe al hadis. Sumayal jauh mangkari-kari gumantung ilal kiasi maring kias awil ijtihadi atawa ijtihad biroi kelawan logika al muttafiqi kang sesuai ma'ruhi tasri sertane nganggo semangat syariah atau nganggo semangat tasri wa mafhumihi lan mafhume tasri wa ihaatihi lan isyaroe tasri likaulihi karena ana dawe Allah subhanahu wa ta'ala fa'tabiru ya ulil absor. Fa'tabiru mangka pada gawe ngalapa ibaroh sira kabeh ya ulil absori he wong-wong kang duweni mata peninggal hati. Jadi pada melakukan ijtihad dengan mendiskusikan dan membahas tentang nas-nas Al-Qur'an, tentang hadis Nabi, kemudian melakukan kias, kemudian ijtihad dengan menggunakan logika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara. Lah, kenapa itu terjadi? Karena memang berdasar pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absor. Jadi menggambarkan sesuatu yang tidak ada nasnya disamakan dengan sesuatu yang ada nasnya, itu namanya ibroh. Jadi ibroh itu mengambil sesuatu yang tidak ada nasnya disamakan dengan sesuatu yang ada nasnya. Nah, apalagi telah diperkuat oleh ayat yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absor. Wastamarolan terus menerus langsung opo hadzal manhaji ikilah metodologi, kemudian sampai berlangsung metode seperti tadi itu, ada kias, ada ijtihad dengan menggunakan logika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah fi asri tabi'in sampai pada ke para tabi'in. Fi asri tabi'in ing dalam masa tabi'in wa tabi'it tabi'in lan tabi'it tabi'in. Tetapi ma'atafawutin sertane berbeda-beda bainahum ing dalam antarane tabi'in wa tabi'it tabi'in fi nitaqil ijtihadi ing dalam ruang lingkup ijtihad. Tapi terjadi ada beberapa perbedaan dalam ruang lingkup ijtihad. Fa ba'duhum mangka sebagiane tabi'in wa tabi'it tabi'in iku yaktasiru menganggap cukup sapa ba'duhum alal amali ing atase mengamalkan bil kiasi atau menerapkan bil kiasi dengan kias ad-dayyiqi kang sempit. Sebagian menganggap cukup mengamalkan atau melakukannya hanya dengan kias saja. Bi ilhaqi ghairil mansusi kelawan mada akan perkara kang tanpa nas ala hukmi ing atase hukum ghairul mansus bil mansusi kelawan kang dinas sapa alai dengan menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya secara hukum disamakan dengan sesuatu yang ada nasnya. Sebagian menganggap cukup
melakukan teori seperti itu. Tetapi wa ba'duhum lan sebagian ulama maning iku yamilu cenderung sapa ba'duhum ilal amali maling melakukan bil maslahati kelawan kemaslahatan al muttafiqati kang sesuai ma'a maqasidi syariati sertane tujuan-tujuan syariat. Tapi sebagian ulama ada yang cenderung mengamalkan atau melakukan dengan konsep al maslahah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah, bukan hanya kias tetapi lebih kepada pengamalan yang lebih bermaslahat. Walikulin lan iku kadue saban-saban suwiji mimba'dihim yaktasiruna alal amali bil qiyas wa ba'dihim iku ya'khudhu ngambil bi aro is-sahabati kelawan pendapat para sahabat. Itu tetap ngambil pendapat-pendapatnya para sahabat-sahabat senior. Wa min a'lamil ijtihadi lan saking tokoh-tokoh ijtihad fi asri tabi'in ing dalam masa tabi'in iku Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair dan Urwah bin Zubair wa Syarihul Qadi wa Syarihil Qadi lan Syarihil Qadi wa Ibrahim An-Nakhai lan Ibrahim Nakhai wa ghairihim dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh ijtihad pada masa tabi'in itu ada Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Syarih Al-Qadi, Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Summa tabal waroma kari-kari berkembang pesat maning ngopo ilmu usul, ilmul usul semakin berkembang saja fi ahdi a'immatil mazahib ing dalem masane piro-piro imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibni Hanbal itu terjadi apalagi lebih bergelora lagi fil qarni sani ing dalam kurun kang nomor loro al hijri kang bangsa hijriyah. Wa barozat lan menjadi jelas opo wa barozat lan menjadi populer opo tasmiyatus masodiri penamaan sumber-sumber hukum lah pada kurun yang kedua hijriyah itu sudah populer nama-nama sumber hukum. Al kiasi kayak dene kias sudah rame, wal istihsan lan istihsan, wal masolihil mursalah lan masolihil mursalah, wa qauli sahabi lan aran qauli sahabi, wa syar'i man qoblana lan aran syar'i man qoblana, wa sadzi dzara'i lan sadu dari'ah, wa amali ahlil Madinah lan amale ahli Madinah, wa nahwiya lan sepadane mokon-mokonon kias istihsan masolih mursalah kairi. Lah pada kurun yang kedua hijriyah sudah mulai muncul nama-nama sumber hukum, bukan hanya yang muttafaq alaih seperti Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi lebih berkembang lagi menjadi ada yang kias, ada yang istihsan, ada masolih, ada mursalah, ada masolih mursalah, ada qaul sahabi dan lain-lain. Itu muncul di kurun yang kedua pada masa a'immatil madzahib. Wa dhuharat lan dadi jelas, wa dhuharat lan nampak fihim, wa dhuharat lan nampak fihim ing dalam kornisani opo naz'atani, terjadi dua pemikiran, au madrasatani atau dua madrasah. Lah pada saat itu pula nampak ada dua pemikiran atau ada dua madrasah. Satu pemikiran apa? Madrasatu ahlil hadis, aran madrasah alul hadis fil hijazi ing dalam Hijaz.
di Mekah Madinah itu nampak madrasah alul hadis atau yang disebut dengan ahli hadis. Wa madrasatu ahli ra'yi lan sing keloro arane madrasah ahli logika fil Iraqi ing dalam tanah Irak. Nah, kalau di tanah Irak cenderung mengambil ahli ra'yi. Matifaki ahlil madrasata ini sertane sepakate pendukung dua madrasah itu alal amali ingatase mengamalkan bikulin kelawan setiap sesuatu minal hadis sahih saking hadis sahih waro isadidilan pendapat kang benar. Tapi dari dua kelompok pendukung ini sanapati menjadikan ketetapan hukum itu dari ila anahu angin stune kelakuan iku kana ana sopo kelakuan ana iku yaglibu dominan ala ijtihadil madrasatil ula ingatase ijtihad madrasah kang pertama opo sing dominan al ahdu mengambil bil hadis sabit kelawan hadis kang kuat. Tetapi kelihatannya didominasi oleh ijtihad madrasah yang pertama, yaitu madrasahnya ahli hadis. Jadi menetapkan sesuatu lebih dominan dengan menggunakan hadis-hadis yang kuat. Di kalangan ulama usulin dikatakan sebagai hadis yang kuat itu adalah hadis yang makbul, tentu dengan kategori-kategori yang mutawatir. Kalau hadisnya tidak mutawatir, termasuk hadis yang sabit itu adalah walaupun tidak mutawatir tetapi minimal masuk kategori hadis sahih, baik sahih lidzati atau sahih li ghairi, dan termasuk juga hadis yang hasan baik lidzati atau li ghairi. Itu di kalangan ulama usuli disebut dengan hadis sabit atau hadis-hadis yang kuat. Yang nomor pertama hadis mutawatir. Duna ro'i hale duduk pendapat al munsajimi kang sesuai ma qaid syariati sertane kaidah-kaidah syariah wa mabadi'iha lan pokok-pokok syariah al kulliyati kang global. Jadi seumpama muncul hadis itu dianggap kuat, maka bagi madrasah yang pertama atau ijtihad madrasah yang pertama yang berjuluk dengan ahlul hadis, mereka yang berada di Hijaz atau di Mekah di Madinah ini diutamakan dibanding misalnya sesuatu yang masuk dalam garis-garis besar kaidah-kaidah syara. Garis-garis besar kaidah syara hasilnya A sumpah dalam menetapkan sesuatu, tetapi hadis itu bicara B, maka hadis itulah yang akan dimenangkan pada kurun yang kedua itu, pada masa a'immatil madzahib. Wa yaglibu lah, kecuali berbalik, tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi atau nas-nas Al-Qur'an. Wa yaglibu lan dominan ala ijtihadil madrasati saniyati ingatase ijtihad madrasah yang kedua opo al amalu mengamalkan biroi kelawan logika inda adami wujudin nasi ing dalam nalikane ora ditemuakne nas, maka akan dipakai ijtihad madrasatus saniyah mengamalkan dengan logika ketika tidak ditemukannya nas.
Wabada'a tadwinu ilmi usul fikih. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Rabbil